Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri dengan NPM 101200851. Di sini saya akan mempresentasikan hukum bisnis, materinya yaitu hukum hak kelayakan intelektual. Nah, di sini ada pengertian hak kelayakan intelektual. Hak kelayakan intelektual adalah hak yang timbul dari kemampuan berpikir atau olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Dalam ilmu hukum, hak kekayaan intelektual merupakan harta kekayaan, khususnya hukum benda atau Jakenrecht yang mempunyai objek benda intelektual, yaitu benda yang tidak berwujud, yang bersifat imaterial. Maka pemilik hak atas kelayakan intelektual pada prinsipnya dapat berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya. Kekayaan intelektual atau hak kekayaan intelektual atau haki atau hak milik intelektual adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk intellectual property right atau IVR atau Geistlichen Eigentum atau dalam bahasa Jermannya. Istilah atau terminologi hak kekayaan intelektual atau haki digunakan untuk pertama kalinya pada tahun 1790 adalah Peach yang pada tahun 1793 mengatakan tentang hak milik dari si pencipta ada pada bukunya. Kemudian dasar hukum hak intelektual dalam penentuan haki tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar-dasar hukum tersebut adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau WTO. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang hak paten. Ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Kemudian ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang pengesahan Trademark Law Reality. Kemudian ada Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artist Work. Dan yang terakhir ada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang pengesahan WIPO Free Treaty. Nah, dalam haki ini tentunya ada fungsi-fungsi, di mana fungsi-fungsi haki antara lain yang pertama, antisipasi kemungkinan melanggar haki milik pihak lain. Biasanya hal ini terjadi ketika orang-orang dapat merebut hak cipta dari pemilik yang lain. Kemudian meningkatkan daya kompetensi dan pangsa pasar dalam komersial kekayaan intelektual. Kemudian dapat menjadikan bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian usaha dan industri Indonesia. Kemudian yang keempat, alat perlindungan menjamin hak komersialisasi. Dan yang kelima, peringatan kepada pihak yang berniat melanggar. Dan yang terakhir, advertensi untuk meningkatkan value produk. Kemudian, selain fungsi-fungsi juga ada tujuan-tujuan dari haki. Yang pertama, yaitu meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta pelatihan dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta sanksi-sanksi dalam penerapan haki. Yang kedua, agar para peserta pelatihan mengetahui prosedur penerapan haki dan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan haki. Dan yang terakhir, agar para peserta termotivasi untuk menciptakan hal-hal baru di bidang produksi industri yang menyangkut desain, proses produksi, serta pemakaian merek sendiri. Kemudian ada macam-macam hukum hak dari kekayaan intelektual. Yang pertama yaitu hak cipta. Hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk
itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini termasuk pada pasal 1 butir 1. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pemikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, dan keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Nah, dalam hak cipta ini memiliki kedudukan. Mengenai kedudukan hak cipta sudah ditetapkan oleh UU HC bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang masuk pada pasal 3 ayat 1. Dan ciptaan yang dilindungi UU HC mengandung sistem terbatas dalam melindungi karya cipta seorang. Pelindungan ciptaan hanya diberikan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Kemudian ada hak kekayaan industri, di mana ada hak kekayaan paten dan ada hak kekayaan merek. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atau hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan. Adapun invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan pengembangan produk dan atau proses. Kemudian yang kedua ada merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, dan kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda yang digunakan kegiatan perdagangan barang dan jasa. Kemudian ada variasi tanaman, di mana variasi tanaman ini adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemulia tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemulyaannya atau memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan selama waktu tertentu. Kemudian ada rahasia dagang. Rahasia dagang ini adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, pengolahan, penjualan, dan informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi yang tidak diketahui oleh masyarakat. Nah, tentunya setelah tadi ada fungsi-fungsinya, ada manfaat juga dari hak kekayaan intelektual atau HAKI. Yang pertama yaitu memberikan perlindungan hukum sebagai intensif bagi pencipta, inventor, dan desainer dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan hasil dari kreativitasnya dengan menyampingkan sifat tradisionalnya. Yang kedua, menciptakan iklim yang kondusif bagi investor. Yang ketiga, mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan penemuan baru dari berbagai bidang teknologi. Yang keempat, sistem paten akan memperkaya pengetahuan masyarakat untuk melahirkan penemu-penemu baru. Yang kelima, peningkatan dan pelindungan HAKI akan mempercepat pertumbuhan industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup manusia yang memberikan kebutuhan masyarakat secara luas. Nah, ada cara-cara penyelesaian atau solusi masalah apabila terjadi HAKI. Yang pertama yaitu cara penyelesaian sengketa HAKI mengenai hak cipta, dasar hukum hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan untuk menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, cara penyelesaian hakim mengenai merek, penyelesaian sengketa alternatif dan penyelesaian sengketa mereka diatur dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dengan merek menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Kemudian yang terakhir, cara penyelesaian hakim mengenai hak paten. Penyelesaian sengketa hak paten melalui pengadilan niaga diatur dalam pasal 117 Undang-Undang Paten, yang mana pihak yang berhak atau yang menjadi subjek paten diatur dalam pasal 10, pasal 11, dan pasal 12 dalam menggugat kepada pengadilan niaga jika suatu paten diberikan kepada pihak lain selain dari pihak yang berhak. Terima kasih.
Atas perhatiannya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.